sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya jualah. Alhamdulillah saya bisa bersama-sama saudara saya di sini, sahabat KUA yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang sesuatu apapun jua. Ya. Dan mudah-mudahan harapannya, impiannya untuk menjadi pasangan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan restu dari kedua orang tua. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Rasulullah dan para sahabatnya sekalian, dan mudah-mudahan pada akhir nanti kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ya kan? Ya. Pengen husnul khotimah meninggalnya? Iya, maka dari itu kita mulai dari sekarang mencoba memperbaiki segala sesuatunya yang mungkin kurang baik, ya kan? Mungkin terbiasa suka begadang, umpamanya, ya. Karena wajah-wajah yang sedikit begadang itu kelihatan wajahnya. Kurang senyum, kurang tidur. Ya Bu ya? Iya. Saya suka bercanda ya. Tapi kalau saya lagi serius tidak boleh bercanda. Ya. Sudah ada yang kenal dengan saya di sini? Belum? Iya. Tadi sudah dikenalkan dengan Ustadz Bapak kita, Bapak Ahmadi. Siapa namanya tadi? Ulun. Siapa? Itu Ibu Asarwenda di sono. Saya tidak diherani. Namanya loh. Iya, saya dengan Ibu selebriti. Ibu Yeti Octavia namanya. Kaget? Iya. SAG, Sarjana Alam Gaib. Karena ngurusin yang gaib-gaib. Saya tugas di kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Tahu kemana Kota Balikpapan? Halo. You looking me. Anda lihat saya. Tahu kantor Depak, Mas? Oh, emang Anda, Jo? Bukan asli Balikpapan. Oh, betul sekali, yang bukan orang Balikpapan tuh. Kita orang Balikpapan, karena iya. Tahu kantor Depak? Kantor Depak tahu? Oh ya sudah, lupakan saja. Mas tahu? Saya bukan orang Balikpapan. Oh baiklah. Orang mana, Mas? Kabupaten. Oh, Masya Allah. Selamat datang di Balikpapan, Mas, di kantor Usaha Agama Balikpapan Utara. Iya. Dengan saya di sini dengan Ibu Yeti. Iya. Begitu caranya kita menyapa teman-teman. Iya. Saya tugas di kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dan kebetulan saya adalah seorang penyuluh agama. Nanti kita ada penyuluh KB, ya, dari DPA 23 KB, DPA 3 KB. Ada ribet yang bicaan kalau dinasnya beliau mereka tuh. Ya, ada yang bagian komunitas ASI dan bagian tentang reproduksi. Nah, reproduksi itu khusus dengan mbak-mbaknya. Bagaimana supaya bisa memperoleh keturunan yang baik, yang sehat, baik lahir maupun batin. Ya. Nah, saya tugas kebetulan wilayah kerja saya di sini di wilayah utara dan barat. Karena saya orang jalanan, Mbak. Tapi bukan preman. Ya, tapi saya wilayah kerjanya di sini, kantor saya di Kementerian Agama. Ya, gitu. Jalan-jalan aja ke Kementerian Agama. Ya, siapa tahu setelah nanti menikah dapat rezeki berangkat haji. Amin dong. Oh, ya kan? Mana tahu rezekinya dengan beliau, dengan mas-masnya membawa berkah mereka. Salah satunya adalah supaya mendapat berkah apa? Salah satunya mendapat rahasianya berkah. Senyum. Senyum, Mas. Senyum jangan untuk derita loh. Ya, senyum itu buat diri sendiri, ya. Jadi kalau kita tersenyum, insya Allah aliran darahnya mengalir dengan lancar. Ya, jangan segan-segan untuk tersenyum dengan orang lain. Karena apa? Tersenyum itu adalah ibadah buat kita. Amal ya, pahala buat orang lain. Pahalanya buat kita juga, buat orang lain juga ternyata. Ternyata saudara kita ini ramah. Jangan rajin menyamah tapi ya. Ramah itu maksudnya dia, ternyata dia tidak sombong, dia baik hati, mau menegur. Saya kan selalu menegur sama mbaknya.
Siapa yang tidak saya tegur di sini? Angkat tangan. Saya tegur kan? Saya tegur tadi ya? Saya tegur. Iya. Itu sebagai tanda kita mengenal saudara kita. Sebagai apa? Perkenalan awal. Supaya apa? Allah memudahkan segala urusan kita. Betul kan? Allah segala memurahkan rezeki kita. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Oh, benar tuh deh. Ya. Dan Allah memudahkan segala pernikahan kita nanti. Allah memberikan membuka hati orang tua kita yang mungkin ada orang tuanya yang masih tidak ridho dan ikhlas untuk menikahkan anaknya. Kan belum tahu kan perasaannya orang tua tuh bagaimana. Nah, jadi disinilah kita bersilaturahim supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Ridhonya Allah tergantung dari ridho orang tua. Birrul bil walidain. Birrul bil walidain. Itu dia lagi kalau saya bicara begitu dah selalu itu. Tadi bosku yang bicara lagi tenang-tenang atau dia ya. Oke, perkenalan cukup? Iya. Jadi kita sudah dididik ini sudah menjelaskan tujuannya apa sih kalau orang itu, kenapa sih kalau orang mau nikah itu harus dinasehatin, ya kan? Tujuannya apa mas? Tujuannya apa mas? Kalau orang mau menikah itu harus dinasehatin. Oh, nggak kemana-mana. Memangnya mau dikunciin? Oh, nggak salah-salah. Baiklah. Kalau disuruh perintas itu mas, itu kalimatnya saya bingung kasih jawabannya nilainya berapa ya. Jadi kalau di dalam bir-bir itu kita memberikan soal kepada calon pengantin, itu baik pasangan laki-laki dan perempuannya mengisi prepes ya, supaya mereka tahu. Bisa di-silent dikit kan dulu ya HP-nya ya, nanti saya blank mas. Ya, oke. Tujuan perkawinan sudah tahu kan? Sudah diisi semua? Iya, sudah diisi semua ya mas di belakang. Ada yang sudah sarapan belum sini? Saya lihat kayaknya pada ngantuk gitu. Ini baru jam 9. Seperti ya. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tanggung jawabnya Anda di pundak Anda. Anda tahu? Anda tahu kalau itu bebannya berat? Tahu ya? Berarti komitmen dengan pernikahannya ya. Anda juga mau jadi seorang bapak yang soleh? Laki-laki yang tanggung jawab? Oke. Berarti benahi diri Anda. Paham? Pahimna? Iya. Kalau Anda seorang laki-laki berarti benahi tanggung jawab Anda, benahi diri Anda. Saya sudah melakukan apa? Saya akan melakukan apa untuk pasangan Anda? Ya kan? Pasangan saya maksudnya. Pasangan Anda itu ya Anda maksudnya. Ya. Ya. Jadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan hanya memberikan fasilitas, ya, tapi bertanggung jawab itu dunia dan akhirat, fit dunia wal akhirah, ya. Begitu ya. Nah, tujuan perkawinan. Jadi ada 4 pilar perkawinan yang harus Anda pegang. 4 pilar perkawinan. Kalau di dalam bin itu saya minta mereka untuk menyebutkan satu-satu. Oh sayangku, ganteng. Iya, baiklah. 1 bin-bin di 4 pilar perkawinan. 1, janji kokoh. Janji kokoh itu namanya begini. Sama-sama menyatu. Jadi perasaan Anda berdua itu menyatu nanti setelah menikah. Tidak ada lagi perbedaan. 2 menjadi 1, menyatu dalam hubungan. Ya, satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling merasakan baik suka maupun duka. Jadi kalau suami lagi sedang berpunya masalah, ia diberikan support untuk istrinya memberikan support. Jangan dia malah main HP. Ada yang begitu kan? Suaminya punya masalah, pusing dia istrinya. Itu kasus. Bukan pengalaman. Ada yang hadapin saya. Ya, gitu ya. Jadi sama-sama kita saling menjaga perasaan. Bagaimana sih menjaga perasaan itu? Mas, menjaga perasaan gimana mas?
tidak melecehkan, ya, tidak mengecewakan. Anda sudah pernah mengecewakan dia? Mudah-mudahan ya. Ya, harus tidak, mudah-mudahan tidak. Iya kan, Dek? Betul kan? Ya. Kalau pengen jadi anak soleha kan seperti ini, punya anak ganteng, katanya Ustaz tadi ganteng, cantik. Anda harus punya kunci. Sudah pegang kunci nggak? Belum, sebentar nanti pegang kunci. Kalau sudah dinikahkan harus sudah pegang kunci itu. Nanti kalau masuk ke rumah pakai kelunuwun, gitu. Permisi, jangan lewat jendela, ya kan? Nanti dikiranya orang siapa ya. Jadi tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Biarlah saya kena panas. Oh ya, janji yang kokoh. Orang Cina berarti betul-betul menepati janji. Anda nanti kan pada saat Anda menikah nanti kan Anda berikrar tuh, dipegang bersalaman dengan penghulu. Kalau bujurlah, nah saya terima nikahnya si Fulan binti si Fulan dengan mas kawinnya dibayar kredit tunai gitu ya, tunai lah ya, tunai. Ada yang mau lewat sini kah Ibu? Silahkan. Monggo, terbuka Bu pintunya Bu ya. Jadi besok Mongolizon adalah janji kokoh. Kedua, muasyarah bil ma'ruf, mempergauli dengan baik. Tahu artinya mempergauli dengan baik? Keduanya dengan baik, sama-sama menghormati, sama-sama mendengarkan curahannya. Kalau ada masalah dengarkan curahannya. Sama-sama membantu dalam rumah tangga. Boleh suami kalau kita minta izin sama suami, maksudnya minta tolong sama suami bantu di rumah, boleh. Yang penting dia ikhlas. Kalau dia keberatan, jangan. Kecuali dia tidak sayang. Kalau dia sayang berarti kan dia mau bantu kan. Paling kalau sudah hamil 3 bulan, nah sambil menyapu tuh kayak apa kasihannya. Tega kapian tuh lawan bini. Iya kan ya? Iya ada Mas. Yang bikin dia begitu siapa? Ente. Ya, gitu ya. Jadi mempergauli dengan baik, memberikan semuanya keamanan, ya kan? Tugas laki-laki kan begitu tuh, memberikan keamanan, kenyamanan, perlindungan, kebahagiaan. Kan saya menikah dengan kamu ingin dibahagiakan, Mas. Bukan untuk ditinggalkan, Mas. Bukan ditelantarkan. Ya kan? Itu. Ya. Jadi sakinah itu tentram. Mawaddah itu penuh kasih sayang. Jadi kalau orang bertemu pertama kali itu pasti sayang dulu ya Mas ya. Gak mungkin cinta kan? Apa tuh? Mawaddah tuh kasih sayang. Dek, sudah makan belum, Dek? Kan gitu kan? Tapi kalau yang nanya, Dek, kamu sudah sholat belum? Jarang ditanya begitu. Pernah ditanya nggak sama pasangannya, Mas, sudah sholat belum? Belum kan? Ya, sekarang Mas yang tanya nanti sama adiknya kalau dia lagi Anda kerja, dia di rumah. Dek, sudah sholat belum? Ya Mas. Sampai jadi suami solehah itu, soleh. Ya, ditanya, ya. Sudah mengaji belum, Mbak? Anu Dek gitu. Ya kan? Hebat itu suami yang begini. Sudah berapa halaman Dek kamu mengaji? Masya Allah. Masakannya tapi jangan lupa ya Dek ya, jangan ditinggalkan Dek. Gosong semua. Saking mau mengaji, menurut kata suami kan, tempenya warohmah. Warohmah itu saya menikahi Anda karena saya ingin membahagiakan Anda. Ya, saya dinikahi karena saya ingin dibahagiakan. Betul kan Dek ya? Tadi bisa kongolizon, muasyarah bil ma'ruf. Satunya, salah saya tadi, sorry. Zawas dulu ya, zawas artinya. Zawas itu janji yang kokoh, terbalik. Zawas itu janji yang kokoh. Ya, janji yang kokoh. Yang kedua, bisa kongolizon, saling mempergauli dengan baik. Kemudian muasyarah bil ma'ruf. Ya. Kemudian keempat, musyawarah. Makanya kalau bahasa Indonesia kita musyawarah ya. Padahal bahasa musyawarah itu dalam bahasa Arab. Artinya apa kalau musyawarah? Urun rembuk. Ini bosnya kalian lagi konsentrasi kemana ya? Kerjaan Bu. Siap. Komandan ya Pak.
perkawinan. Coba bisa nggak? 4 pilar perkawinan. Sebutin 4 pilar perkawinan. Sebut dulu 4 pilar perkawinan. 1. Zawaj. Coba. Ojo ngomong ngeguyu. Ibu lagi serius. Zawaj. Janji kokoh. Apalagi? Tadi nomor 2. Besakon ghalidhun. Apa artinya? Iya, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Ya. Ya. Kemudian muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu memperlakukan dengan baik. Ya. Sampai lupa ibu terbalik-balik sudah. Kalian sih. Tadi zawaj berpasangan. Kedua, misaqun ghalidhun. Ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Keempat, musyawarah. Musyawarah. Urun dong. Yang paling penting adalah supaya bisa mendapatkan keturunan yang baik. Pada saat nanti Anda sudah dinikahkan loh mas, sudah diakadkan, ya, tentunya Anda sudah halal dengan pasangan Anda. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? What do you think about it? Artinya Anda ingin mempunyai keturunan kalau. Jadi tujuan perkawinan itu adalah pertama. Apa pertama? Supaya memperoleh keturunan. Kemudian ada menjaga kehormatan. Apalagi? Supaya menjaga pandangan. Tapi kalau sudah menikah, lirik kan. Makanya istrinya pandai merawat diri dengan sehat, makanan yang sehat, ya, memberikan senyuman kepada pasangannya, ya. Tak lupa juga sering-sering berwudu supaya badannya sehat, segar. Ibu juga tugas di Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo. Ibu sebagai pembimbing rohani, karena tugas ibu adalah membimbing kan. Berat loh mas, satu kota Balikpapan diurusin ya. Jadi membimbing pasien mas. Di sini kan ini orang sehat. Kalau di rumah sakit itu orang apa? Orang sakit. Apa gunanya harta, tahta, pangkat, jabatan kalau kita sakit, dicucuk pakai infus, ya kan? Supaya kita tetap bisa sehat selalu dengan pasangan kita, maka kita menjaga kesehatannya. Oke. Ada yang begini di sini? Ketahuan itu bibirnya kalau begini. Honda juga pasti. Ya kan? Salah satunya lah menjaga supaya tidak. Ya. Ini apa ini? Paru. Ya, hati-hati ya. Ibu sering mendapati di rumah sakit itu orangnya Masya Allah ganteng mas. Ya. Tapi karena sudah kena penyakit, bagaimana? Sudah wajahnya kesian, tinggal kulit, tulang berbalut kulit ya, habis badannya karena terkontaminasi dengan. Akhirnya masuk di ruang isolasi. Ibu paksa begini 1 jam aja, habis napas ditutup, kada boleh kan? TBC pula lagi. Nah jadi sampai mulai dari dia hidup sampai akhirnya meninggal sakaratul maut. Itu tugas ibu, memberikan bimbingan. Akhirnya kadang-kadang menangis ya. Nah sekarang kalau Anda sayang dengan keluarga, maka jagalah diri Anda sendiri. Menjaga bagaimana pola makannya, pola tidurnya, pola pikirannya, supaya tidak stres. Kan sekarang orang sudah sering banyak stres ya mas ya. Sebentar ditinggalkan pasangannya bunuh diri. Kalau betul lah, ya kan? Karena apa? Imannya tidak ditanamkan di sini. Jadi fondasi agamanya sangat penting sekali. Ya, makanya itu gunanya penasehatan tuh ini supaya kita saling membekali. Ya, guna
kemudian doanya. Doa ini tadi saya bilang mempergaulinya dengan baik. Salah satunya adalah memperoleh keturunan yang baik. Doanya sudah hafal? Bujang? Halo, saya tanya loh Mas. Bujang? Sudah pernah nikah? Oke. Masih ganteng Mas. Suka tersenyum. Bujang? 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 Ya. Artinya kalau dia masih bujang berarti dia harus jaga kesehatan. Begitu loh. Doanya tahu? Tahu doanya? Ayo sini berdiri sendiri. Baca. Ajak temannya pimpin. Apa enggak doanya? Mbak, aku tersenyum padamu. Ibu tersenyum padamu loh. Hafal doanya? Loh. Baiklah. Hafal doanya? Siap. Jujur berarti ya? Belum hafal ya? Siap. Untuk menjadi istri suami yang baik, suami yang soleh? Iya. Ikrar loh ya, janji loh hari ini ya. Ini hari Selasa. Untuk disaksikan semua laki-laki. Kan 2 orang saksi kalau menikah, 2 orang saksi laki-laki kan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ayo baca. Belum hafal. Kayaknya saya melihat Mas tapi di mana ya? Perasaan saya orang jalanan. Tugas kan? Iya. Pernah lihat tapi pindah ya? Pindahan ya Mas? Bukan. Asli Balikpapan Utara? Oh ya sudah. Baiklah. Allahumma jadibna. Ayo. Nyari. Allahumma jadibna. Tapi sudah hafal tuh ya kalau yang pelan-pelan itu. Allahumma jadibna syaitan wa jadibna ma razaqtana. Gampang kan? Hafalnya susah Bu. Itu kunci Anda. Kunci Anda untuk bisa menjadi seorang ayah sehingga mempunyai keturunan yang soleh. Anak-anak sekarang coba lihat kehidupan mereka, glamor. Kalau nggak punya duit banyak, ya kan, ditinggal sama calon pacarnya. Harus punya handphone, harus punya duit, berjuis, punya apartemen. Sekarang anak-anak sekarang kan gitu melihatnya, betul nggak? Siapa yang salah? Salah asuhan? Ya, ya, Mas dan Mbak punya tanggung jawab yang berat di masa yang akan datang. Maka kuatkan fondasi agamanya supaya tetap menjadi ayah dan ibu yang terbaik buat mereka. Ya, itu tadi pertama. Jadi kalau orang yang mempergauli pasangannya, istrinya tidak digauli dengan baik, kemudian tidak baca doa, insya Allah akan mereka yang berada di pinggir jalan. Paham maksudnya? Yang suka ngejreng-ngejreng itu loh, pinggir jalan, maghrib itu loh, nggak boleh ya, pakai baju sekolah duduk wes di situ ngobrol, nggak pulang, ini wes maghrib jam 7 nggak pulang-pulang, betul ya Bu ya? Banyak itu. Udah gitu kadang-kadang ganti baju. Itu yang kami riskan. Ibu sering juga ngurusin bela tangan pengemis itu. Dulu masih ada kilometer 17. Ya kan? Nah itu tadi. Jadi ya kita sama-sama saling menjaga ya, saling menjaga, saling menguatkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Allahumma jadibna syaitan wa jadibna ma razaqtana. Ingatin ya. Ibu lupa mau fotokopi. Lupa terus bawanya. Maklum sudah faktor U. Ya. Harusnya itu dipegang, pasang di dinding. Ya. Tapi kalau mandi besar tahu nggak nih? Mas, mandi wajib tahu nggak? Hadas besar tahu? Kalau saya jadi anak ibu nangis ibu nak. Doa mandi hadas besar tahu? Iya, tahu? Coba baca. Gak tahu juga.
boleh? Saya sedang mandi besar. Mandi besar. Mandi besar apa? Mandi wajib. Apa itu wajib? Mandi hadas besar. Kalau orang sedang berhubungan itu mandi apa? Mas, ya. Ini pada duduk semua kayak kita ini kayak dosen kiler ya. Apa mas? Kalau orang mandi wajib berhubungan badan itu namanya mandi apa? Oh gitu. Kamu sekolah di mana deh? Mandi junub. Ya. Jadi doanya apa? Nawaitu lirofal hadasil akbari anjamil badani fardhon lillahi ta'ala. Akbari itu mandi besar ya adik-adik, mas-mas mbak-mbak ya. Kalau shighar itu laki ke kecil ya. Nawaitu sama-sama cepat. Lirofal hadasil akbari anjamil badani fardhon lillahi ta'ala. Aduh, sayang sekali kalau ibu lupa bikinkannya. Aduh, hai. Mohon maafkan ibu ya. Iya, itu doanya. Setiap Anda sedang dalam keadaan hadas, bisa kalau perempuan juga ya dalam keadaan haid. Kalau perempuan dalam keadaan haid tidak boleh digauli, paham? Apa? Kenapa? Tahu nggak masalahnya? Mas, tahu nggak masalahnya? Ini yang ditanya apa ya ibu nih? Iya, kenapa kalau orang lagi di haid, kalau lagi haid itu tidak boleh digauli dek? Masalahnya kenapa? Betul. Mesek deh. Satu karena dia dalam keadaan darah kotor ya. Nah, jadi kalau darah kotor tidak boleh digauli mas ya. Kalau nifas itu juga tidak boleh. Ya? Paham? Paham ya? Iya. Jadi dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tidak boleh digauli istrinya. Kalau bagian lain boleh, bagian di bawah tidak boleh. Karena di dalam sedang dalam keadaan menstruasi. Ya. Kalau keadaan zaman Rasulullah itu Siti Aisyah tetap memberikan pelayanan kepada suaminya, kepada Rasulullah, tapi dengan cara yang lain, kan? Dengan cara yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan norma hukum, norma agama, ya. Nah, doanya, kalau kita mandi bersih, ya kan? Jangan lupa rambut itu jangan sampai dibiarkan, ya, terlepas. Maksudnya dicuci sekalian, gitu ya. Supaya apa? Awal biasa, siapa tahu nanti kalau sudah rambut ini kan buat beratnya kita nanti di sana, ya kan? Nah, itu fikih loh ya. Jadi kalau mandi jangan lupa. Ya seyogyanya kalau mandi itu jangan polos semua ya, ditutupi lah. Kita malu ya kan kepada Sang Pencipta. Ya ditutup pakai apa gitu ya. Nah, dan juga kalau dalam berhubungan juga tidak boleh semuanya terbuka seperti itu ya kan. Cara kita memperlakukan pasangan kita dengan baik ya. Doanya, anak-anak yang soleh-soleha ya. Semuanya itu menjadi tanggung jawab Anda. Karena nanti di saat Anda sayangan datang, Anda punya anak nanti, putra, berilah nama yang baik ya. Jangan kayak ibu, masalah pipi. Dia maunya orang tua bagaimana ya? Mau jadi orang artis gak bisa mas ya? Jadi artisnya kontraktor, kamu terima aja. Ya. Nah, jadi sama-sama kita di sini bukan berarti yang laki-laki lebih baik ya, tapi sama-sama kita menjaga tanggung jawab, hak dan kedudukan itu sama ya di mata Allah ya. Tidak ada yang berbeda. Cuma yang berbeda adalah tanggung jawab. Tanggung jawab suami lebih berat karena apa? Dia adalah seorang pemimpin, imam masjid. Mudah-mudahan amin. Imam dalam rumah tangga. Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Ya. Kalau lagi datang haid itu kalau bisa bukunya jangan panjang ya. Enggak boleh. Ya, apalagi kalau sholat itu tidak sah. Ya. Kita kan nggak ada yang tahu jodoh rezeki maut siapa yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang mulailah kita bermuhasabah buat diri kita sendiri. Ya, di sini Ibu tidak menjudge Anda, tapi kita sama-sama sharing. Di sini kita tidak ada yang baik semua. Semuanya pasti punya kesalahan.
Hidup di dunia tidak ada yang abadi kan? Jadi mulailah kita membenahi diri kita, mulailah kita bersilaturahim dengan orang tua dan sebagainya. Jangan sampai sudah mau menikah baru mau silaturahim dengan orang tua. Itu ada kasus kemarin sudah mau menikah, dia baru mau telepon orang tuanya, telepon loh bu. Lah harusnya kan dielangi bahasa Banjar, dikunjungi orang tuanya, apalagi ayah kan jadi walinya perempuan tuh. Orang udah gitu di seberang sana, orang tuanya nggak mau nikahkan, sakit hati dia karena apa? Sudah giliran kamu mau menikah, baru kamu dikasih tahu, bagaimana perasaan? Jangan sampai kita seperti itu diperlakukan nanti suatu saat pada saat kita menjadi orang tua. Ya. Jadi belajarlah kita bertanggung jawab dengan semuanya. Belajar kita menghormati satu sama lain. Ya. Jadi bukan mungkin suami atau istri yang lebih tinggi pangkat-pangkat, itu nggak sama kita. Ya, menghormati. Itulah semuanya yang menjadi tanggung jawab kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ini saja yang bisa Ibu sampaikan, karena ada lagi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Dan sedikit ilmu ini Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada yang kata-kata kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kasiannya Pak Ibu mau dipoto. Boleh difotoin enggak? Buat dokumen Ibu masalahnya. Boleh? Sebagai karena kita terima kasih semuanya ya. Jadi tadi 4 pilar perkawinan ingatkan ya. Kemudian juga jaga ya sopan santun dengan pasangan. Saling menjaga, saling menghormati. Kalau ada permasalahan dipeluk aja. Dipeluk. Sudah selesai? Masalahnya selesai. Gantian kita yang bicara ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kembali kepada niatnya yang semula, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memperoleh keturunan yang soleh-soleh. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasir. Dan kita akan lanjut dengan Ibu Sarwendah di sini yang akan memberikan materi tentang ASI ya Bu. Nah, oke, terima kasih. Silakan Ibu, waktunya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemas? Capek? Pegel? Boleh berdiri dulu, ayo silahkan berdiri dulu. Ayo berdiri dulu supaya nggak lemas ya. Kan mau nikah katanya ya. Berapa lama lagi? Seminggu? 2 minggu? 2 minggu? 2 minggu lagi ya, jadi jangan lemas karena persiapannya masih panjang gitu ya. Dan perkenalkan, nama saya Sarwenda, saya dari saya seorang konselor laktasi, saya dari Formasi Balikpapan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Balikpapan gitu ya. Kami ingin mensosialisasikan tentang ASI gitu ya. Jadi ASI itu pengennya dari dinas jangan pas nanti baru punya anak ya udah melahirkan baru bingung ASInya kok nggak keluar. Jadi dari sekarang sebelum punya anak diniatkan bahwa nanti anaknya diberi ASI gitu. Nah tapi sebelum itu kita mau pemanasan dulu. Boleh hadap sana, hadap dinding ya. Yang lagi nggak ngisi boleh tangannya di depan temennya. Yang lagi nggak ngisi silahkan tangannya dua-duanya ke depan. Ya, sudah. Silahkan dipijat pundak temennya. Ya, atas leher mana ya leher. Tanya, enak nggak mas? Gitu, enak nggak mbak? Tanya dong sama temennya, kenalan. Enak nggak? Kurang nggak? Bawahnya coba agak ke bawah sedikit, bawah pundak.
Nah, tanya situ. Di sini bagian ini enak nggak? Kurang nggak? Kurang kenceng? Udah enak. Terus dipotong-potong nih kayak gini. Nah, kanan. Mana kanan? Kanan. Ayo konsentrasi. Kanan. Kanan mana? Kanan. Ya, kanan. Tengah. Kiri. Kiri mana? Kiri. Atas. Bawah. Depan gimana? Oke, balik. Sekarang balik seperti tadi. Ya, gantian. Tanya temennya, kurang kah? Kurang kenceng kah? Tanya dong, jangan diam aja ini loh. Kenalan sama temennya, namanya siapa? Kapan nikahnya? Mana calonnya? Tanya. Sudah dipijat. Seperti tadi, kanan. Sebelah kanan mana kanan? Konsentrasi. Bawah. Ini ada yang nggak konsentrasi nih. Atas. Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Ya. Oke, sudah mulai konsentrasi, boleh duduk kembali ya. Oke, nah dari Dinas Kesehatan ingin menitip pesan untuk mbak-mbak ya, nanti untuk persiapan kehamilan loh ya, persiapan kehamilan dan persiapan untuk menyusuinya, untuk mengkonsumsi zat besi dan asam folat juga kalau bisa dicari di apotek terdekat. Itu karena banyak wanita Indonesia yang terkena anemia selama nanti melahirkan tuh biasanya ngedrop ya. Jadi kalau bisa dari sekarang bisa konsumsi zat besi dan asam folatnya supaya nanti ketika hamil dan menyusui tidak drop ya, HB-nya tidak drop. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti sudah mulai hamil, silahkan ke pusat kesehatan, puskesmas ataupun bidan atau misalnya ke rumah sakit, minta buku PINK atau buku KIA. Ya, itu untuk mencatat dari awal hingga akhir bagaimana kehamilannya, gitu ya, ada masalah atau enggak dan lain sebagainya, supaya kalaupun nanti berpindah pusat kesehatan, dari buku PINK itu yang harus dibawa. Jadi mau pindah ke satu tempat, misalnya puskesmas ke puskesmas lain, atau puskesmas ke bidan, atau puskesmas ke rumah sakit dan lain sebagainya, buku PINK itu yang akan menjadi rujukan kita. Bagaimana dari awal sampai akhir, ada nggak kontrolnya berapa kali dan lain sebagainya. Karena kalau nggak pernah kontrol juga bahaya kan untuk janinnya ya, seperti itu. Jadi kalau bisa, satu pesannya adalah persiapkan sejak sekarang untuk niat menyusuinya. Nah, niat menyusui ini didukung oleh siapa? Kalau ibu-ibu yang mendukung siapa? Bapak-bapaknya, mas-masnya ini ya yang akan mendukung. Kalau tanpa ada dukungan dari para suami, biasanya nggak akan bisa menyusui sampai 2 tahun. Banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan karena masalah suaminya tidak mendukung untuk menyusui. Dan biasanya ASI seret salah satunya kenapa? Karena lagi berantem sama suaminya. Itu banyak sekali. Kalau nggak berantem sama suami, sama orang tua. Kalau nggak sama orang tua, sama mertua. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ketika dari support sistemnya, dari suami, dari orang tua, mertua tidak memberikan support dalam menyusui, itu biasanya nggak akan berhasil sampai 2 tahun. Ya, ASI sampai berapa? 1 apa 2 tahun? 2 tahun. ASI 2 tahun, sampai 2 tahun. Gitu ya. Nah, saya nggak akan banyak bicara, saya akan banyak memberikan tugas. Saya akan banyak memberikan tugas. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke belakang ya. Pertanyaan pertama untuk baris pertama, ini adalah baris pertama, silakan berdiskusi. Simak pertanyaan saya, apakah manfaat ASI bagi ayah? Silakan berdiskusi dengan temannya
Baris kedua, apa manfaat ASI bagi ibunya? Itu pertanyaan kedua. Silahkan diskusi sama temannya satu baris. Yang baris ketiga, apa manfaat ASI untuk bayinya? Oke, sudah dapat pertanyaannya. Yang keempat, apa arti atau apa penjelasan dari IMD dan rawat gabung? Itu untuk baris keempat. Baris kelima, iya. Baris kelima, sebutkan 4 standar emas makanan bayi. Ya. Baris kelima ya, sudah dapat pertanyaannya, 4 standar emas makanan bayi. Baris keenam, bagaimana cara memberikan ASI perah? Baris keenam ya, sudah dapat baris keenam, 1, 2, 3. Ya, yang pakai baju biru ya, kerudung biru ya. Bagaimana memberikan ASI perah kepada bayi? Ya, kalau ditinggal ibunya. Kalau misalnya ibunya kerja atau ibunya sedang keluar rumah, bagaimana cara memberikan ASI perah pada bayi? Kemudian yang terakhir di baris 7 ya. Baris 7. Halo. Sudah fokus ke sini. Apa resiko dari dot? Apa resiko dot bagi anak atau bagi bayi ya? Kemudian yang ini mumpung ada satu lagi ya. Terus satu lagi adalah bagaimana cara menyimpan ASI perah jika ibunya bekerja? Silakan. Sudah dapat pertanyaan masing-masing? Saya beri waktu 1 menit. Boleh browsing, boleh. Tapi nanti satu orang akan maju sebagai perwakilan setiap baris. Kemudian kita akan ngobrol-ngobrol di depan, gitu. Terus boleh browsing, boleh kok. Saya nggak melarang untuk browsing ya. Silakan kalau mau browsing. Dengan pertanyaan yang saya berikan tadi, nanti satu orang mohon maju ke depan untuk menjawab pertanyaan saya, gitu. Sayangnya saya nggak punya hadiah, ya nanti seikhlasnya ya untuk maju. Oke, saya kasih 1 menit, hanya 1 menit saja. Kalau nggak bisa browsing berarti tanya kanan kirinya. Kira-kira apa ya? 1 tadi manfaat bagi ayah, kemudian manfaat bagi ibu ya. Tadi bagi anak, kemudian pertanyaan yang keempat adalah apa IMD dan rawat gabung. Pertanyaan kelima adalah standar emas makanan bayi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memberikan ASI perah, resiko dot. Kemudian bagaimana cara menyimpan ASI perah jika ibu bekerja atau keluar. Oke? Habis waktunya. Silahkan dari baris pertama. Gak usah takut, saya nggak gigit kok ya. Saya hitung sampai 15. Masing orang per baris sebagai perwakilan diharapkan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Oke? Saya hitung ya sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mbak, 9, 10. Ayo tepuk tangan, itu yang pertama kali. 10, 11, 12, ayo gak apa-apa. 13, 14, 15. Ini baru dari 7 pertanyaan, 8 pertanyaan, baru 3 yang maju. Ayo, next. Dari sini, baris pertama, ayo Mas. Ayo, silakan Mbak. Tadi baris berapa? 6. Baris berapa? 2 sebelah sini. Baris berapa? 3 sebelah sini. Baris berapa? 4 sebelah sini. Ayo baris 1 ini belum ada. 2, 3 udah. 4 ya. 5 belum. Ayo 5. 5. Tang ting tung, ayo kembang kuncup, ayo. Siapa yang berani maju? Saya nggak gigit. Ayo Mbak. Siapa nih? Setara? Ayo nggak apa-apa. Ayo. Ayo 1 orang. Halo. Ayo Mas.
Ayo maju. Ya Allah, gampang itu. Nanti kalau nggak bisa saya kasih tahu juga kok. Ya, ayo Mbak. 1, ayo next. Ayo, nggak apa-apa. Silahkan. Ayo tepuk tangan yang sudah di depan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang. Ayo Mbak. Ayo yang belakang belum. Ayo kerudung hitam. Oke, cepat. Kerudung hitam Mbak. Yang pink. Ayo. Ayo ini satu lagi. Ayo mau biru. Ayo maju. Gak apa-apa. Satu lagi. Ini belum. 1, 2, 3, 4, 5 geser Mbak. Berapa tadi? 6, 7 belum. Ayo satu orang. Yang pink boleh. 7, satu lagi. Sini Mbak mau coba. Ayo. Gak apa-apa. Nanti ya saya tanya ya di sini ya. Oke, saya nggak banyak ngobrol ya. Pertanyaan saya, apa manfaat ASI bagi ayah? Kalau manfaatnya sih nggak ada. Ada manfaatnya? Ada nggak? Ya kalau kebetulan sama bapak sih nggak jadi masalah sih, tidak ada juga manfaatnya. Nggak ada masalah ya, nggak ada manfaatnya pokoknya ya. Coba tanya sama temannya, ada nggak? Saya teman, ada nggak teman? Halo teman, ya warna merah ini lo dari tadi browsing tapi nggak ngasih warna merah. Ayo tanya Mas, sama yang warna merah Mas. Mas, apa jawabannya? Ada. Kira-kira adakah manfaat untuk ayahnya? Ada nggak? Manfaatnya maksudnya untuk anaknya atau untuk ayahnya? Nggak ada. Nggak ada, baik. Ada nggak Mas? Tadi habis browsing apa ada? Soalnya airnya kan, airnya nggak ada manfaatnya. Buat ayahnya. Ada supaya kuat. Apa? Siapa yang kuat? Ayahnya kuat. Ya Allah. Adakah yang tahu apa manfaat ASI bagi memberikan ASI ya? Apa manfaat memberikan ASI pada bayi untuk ayahnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya Mbak? Meningkatkan kecerdasan IQ. Itu buat anaknya. Ya. Itu buat ayah. Buat ayahnya. Anaknya berarti kalau IQ anaknya tinggi berarti anaknya bisa pintar. Mau anak pintar? Mau anak pintar? Mau. Itu salah satunya. Anaknya pintar. Manfaat nggak buat ayahnya kalau anaknya pintar? Iya. Anaknya sehat. Manfaat nggak buat ayahnya? Manfaat. Kalau anaknya sering sakit, bolak-balik ke rumah sakit, kira-kira kalau oke, sekarang kan ada ya jaminan asuransi lah ya untuk masuk ke rumah sakit. Tapi apakah untuk bolak-baliknya itu tidak mengeluarkan biaya? Pasti ada kan biaya yang dikeluarkan selama perawatan anak dan lain sebagainya. Makanya itu salah satu manfaat ASI buat ayahnya. Anaknya pinter, anaknya sehat. Kemudian juga kalau diketahui sekarang harga susu formula berapa? Satu kotak susu formula harganya berapa? 120. Udah pengalaman Mas. 120 sekali. Ya katakanlah 120 buat 1 minggu lah ya. 120 1 minggu, 1 bulan berarti berapa? Berapa Mbak? 120 kali 4? 480. Belum ongkosnya kan, buat beli ongkos kan? Ya katakanlah 500 lah ya, 500.000 sebulan untuk susu formula. Kalau 500.000 sebulan, kira-kira bisa dipakai buat apa Mas? Kalau Mas dapat 500.000 satu bulan, kira-kira buat apa? Ya beli TV kan, apa kan? Ya itu manfaat nggak? Nah, soalnya kan minum sama Pak Anu ya, pikiran saya minumnya sama bapaknya. Oh enggak, bukan, salah persepsi berarti ya. Ya, jadi dengan
Dengan ketika kita beralih ke ASI, salah satunya bapaknya bisa berhemat sekitar 500 sampai 1 juta, bahkan 2 juta. Ketika susu formulanya harganya satu kotak 500.000 ada loh. Ada harga satu kotak 500.000 dikali 4 berarti berapa? 2 juta. 2 juta buat apa? Halo, kalau dapat 2 juta, duitnya buat apa? Beli makeup sama HP. Kan? Ya bolehlah buat beli TV, buat beli HP, buat beli apa. Tapi jangan lupa juga bahwa itu anak nanti besar, ya. Jangan lupa pendidikannya. Kalau 500.000 Mas atau Mbak tabung per bulannya, misalnya 1 tahun dapat 6 juta kan, lumayan kalau buat nanti dia SD, SMP, SMA kan ada tambahan. Jadi bukan hanya ketika kita mikir oh ada sisa duit gitu ya, terus habis itu kita beli yang lain-lain, ya jangan juga gitu. Tapi dengan ada uang itu kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain seperti itu. Jadi bisa buat pendidikan anak nanti dan lain sebagainya, ya seperti itu. Jadi ada manfaatnya? Ada manfaatnya ya buat ayah? Oke, sip. Pertanyaan pertama, silahkan duduk. Terima kasih, tepuk tangan. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Ibu, mengurangi risiko penyakit kanker payudara sama kanker rahim. Berat badan kembali sebelum hamil. Oke, sip. Ada yang mau nambahin? Ini sudah benar. Tepuk tangan. 1, mengurangi resiko kanker rahim, kanker payudara, cepat ramping. Apalagi manfaat untuk ibunya. Apalagi manfaat buat ibu? Apa? Ada lagi tahu? Kira-kira manfaat buat ibunya apa? Bondingnya sama anaknya. Jadi lebih dekat. Bayi keluar ditaruh di dada ibu. Tadi di rahim itu kan di sebelah sini ya, rahim. Dia dekat dengan jantung ibu. Ketika dia keluar, kemudian dia IMD lah atau menyusui lah, dia akan ditaruh di dada ibu. Ketika di dada ibu, dia akan mendengar kembali jantung ibu. Jantung ibu itu yang membuat dia merasa nyaman di dalam rahim kan. Ketika dia menyusui, dia akan mendengar lagi dada ibunya atau jantung ibu. Jadi dia akan merasa nyaman ketika bayi disusui. Seperti itu. Ya, bondingnya, kemudian tadi benar sudah ikatan emosi, mengecilkan rahim. Jadi ketika disusui dia ada kontraksi nanti bagian kontraksi ini bagian perut sakit memang, cuma dia akan membantu dalam pengecilan rahim. Dia akan membantu supaya rahim kembali ke bentuk semula sebelum kalau namanya hamil kan gede tuh tambah gede. Nah dia akan membantu supaya menyusut kembali seperti itu. Kemudian tidak repot dan hemat waktu. Jadi kalau misalnya bikin susu formula kita harus bikin lagi. Kalau misalnya nyusuin kita bisa langsung nyusuin. Kita tutupin aja pakai kerudung, selesai. Atau pakai apron. Kalau nggak pakai kerudung, pakai apron, selesai. Kalau bikin susu kita harus bikin dulu. Kalau tengah malam bangun dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang bisa merepotkan dan tidak hemat waktu. Gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Iya, geser mas, panas mas. Ya, ya pertanyaan ketiga apa mas? Manfaat ASI bagi anak. Ya. Manfaat ASI bagi anak yang pertama memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi pada bayi, mempercepat tumbuh kembang bayi, meningkatkan daya tubuh, meningkatkan kecerdasan pada bayi. Ulangi lagi, nggak usah baca. Memberikan memenuhi nutrisi pada bayi, Ya. meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi ASI zat besi lengkap, mudah dicerna, diserap secara efisien gitu ya. Kalau misalnya bayi ASI, hanya ASI saja tanpa tambahan apapun, kalau selama 1 minggu atau 10 hari dia tidak BAB nggak apa-apa, karena dia diserap secara sempurna. Tapi kalau susu formula dia tidak BAB itu namanya sembelit. Kalau bayi ASI bukan sembelit, tapi itu namanya diserap secara
sempurna. Tapi ingat, tanpa tambahan apapun. Kalau hanya ASI saja biasanya karena diserap secara sempurna. Kemudian melindungi dari infeksi, jadi anak tidak mudah sakit. Ada yang bilang anak saya susu formula tapi nggak sakit juga, ya itu beda lagi ya, nggak tahu, mungkin emang daya tahan tubuhnya dari orang tuanya memang sudah kuat, bisa jadi seperti itu. Tapi banyak hal lain yang bisa dilindungi dari ASI. Ada anti-infeksi, ada antibakteri gitu ya. Kalau keluar rumah, terus ada yang mitos bilang kalau keluar rumah harus dicuci dulu payudaranya supaya sebelum disusuin sama bayinya. Enggak perlu. Hanya keluarkan ASI-nya, kemudian dibersihkan dengan ASI-nya itu sudah ada anti-infeksi, ada antibakteri juga dari ASI-nya. Tidak perlu lagi dicuci dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui, ASI itu hebatnya akan berubah sesuai dengan besarnya anak. ASI yang 1 bulan berbeda dengan ASI anak yang 1 tahun. Selama masih di payudara ibu ya, ASI 1 bulan itu akan berbeda komposisinya dengan ASI yang 1 tahun, gitu. Jadi itu berbeda dengan susu formula, komposisinya sama kan? Ditambahin AHA, HHDHA itu bukan karena dari susu sapinya, bukan, tapi dia adalah tambahan. Zat tambahan yang ditambahkan pada susu yang sudah menjadi bubuk, seperti itu. Kalau AHDHA di dalam ASI itu benar-benar dari komposisi ASI-nya itu sendiri. Kemudian ASI yang anak lagi sakit dengan anak yang lagi sehat itu pun berbeda, gitu. Jadi anak lagi sakit dia akan menyesuaikan dengan bayinya. Itu hebatnya ASI yang tidak bisa didapatkan dari susu manapun. Karena ASI itu ciptaan siapa? Bukan ciptaan ibu. ASI ciptaan siapa? Pencipta kita semua. Oh. Kalau susu formula enggak, komposisinya sama. Mau setahun, 2 tahun, 1 bulan, komposisinya ya udah itu sesuai dengan ada di kaleng. Kalau ASI enggak, dia akan berubah setiap hari dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya. Oke, next ya, pertanyaan ke Pak, itu IMD dan rawat gabung. IMD itu kepanjangan dari inisiasi menyusui dini dan rawat. Inisiasi menyusui ya? Menyusui, salah. Atau ada proses menyusui pada bayi Terus? yang dimulai secepatnya setelah bayi dilahirkan. Oke. Terus rawat gabung itu adalah perawatan di mana bayi baru lahir itu ditempatkan di ruang bersama dengan ibunya. Oke, benar ya, yang rawat gabung ketika bayi sudah lahir ditaruh di samping, ada box bayi di samping tempat tidur ibu. Ya, benar, rawat gabung. Rawat gabung adalah ketika sudah lahir, satu ruangan, bayi ditaruh di box bayi di samping ibu. Sekarang nggak lagi ditaruh di ruangan bayi ya. Kalau zaman dulu ditaruh di ruangan bayi, dipisahkan. Enggak, sekarang enggak. Jadi supaya ibu tahu kapan menyusui, kapan harus menyusui, kapan bayinya menangis. Menangis bukan hanya karena lapar, menangis bisa macam-macam, kedinginan, kepanasan, BAB, BAK, apapun itu bayi pasti menangis. Ya, nggak mungkin kan bayi tiba-tiba ngomong, "Ibu, aku mau BAB, ibu aku," nggak mungkin gitu. Karena bayi ya kalau mau minta apa-apa ya pasti nangis gitu. Bukan hanya lapar saja, tapi semua hal yang diinginkan oleh bayi pasti dia menangis. Bukan karena menangis habis lapar, enggak. Jadi makanya ibu ditaruh box bayi ditaruh di samping ibu supaya ibu paham apa yang diinginkan oleh bayinya gitu. Benar ya, rawat gabung. Kemudian yang IMD belum tepat aja. Yang benar adalah inisiasi menyusu dini. Bedanya menyusui dengan menyusu, kalau menyusui ini pakai bahasa Indonesia, KBBI. Kalau menyusui berarti ibunya yang memberikan susu. Kalau menyusu berarti bayinya yang ditaruh di dada ibu minimal 1 jam setelah. Jadi kalau saya langsung lahir ditaruh di dada ibu minimal 1 jam. Ya. Tidak kurang dari 1 jam. Ketika kurang dari 1 jam bisa protes sama tenaga kesehatannya. Apalagi di Balikpapan sudah tahu bahwa minimal 1 jam.
Kenapa? Kalau tidak 1 jam, biasanya nanti dalam proses menyusuinya ada hambatan. Itu. Jadi minimal 1 jam, bilang IMD minimal 1 jam ditaruh di dada ibu dan bayi mencari sendiri puting atau payudara ibu. Jadi nggak ditaruh di blek gitu enggak, tapi dia ditaruh di perut atau dada ibu supaya dia mencari sendiri. Makanya dibilangnya inisiasi menyusu dini, bukan menyusui. Kalau menyusui ibunya yang kasih. Ya. Jadi bisa protes kalau nggak dikasih 1 jam. Kecuali kalau misalnya operasi, sesa dan lain sebagainya, biasanya sampai selesai dulu baru dikasih di ruangan sebelah. Kalau sudah keluar ruangan operasi, mungkin itu masih nggak apa-apa, tapi minimal tetap 1 jam. Ketika belum selesai 1 jam, dipindahkan ke ruangan, taruh lagi, bapaknya bantu, taruh lagi di dada ibu minimal 1 jam. Makanya saya ingin mensosialisasikan ini untuk bapak-bapak supaya bapak-bapak tahu kalau ini belum 1 jam, bapak yang bertanggung jawab untuk ngasih bayinya ke ibunya. Lah masa ibunya yang jalan sendiri ambil bayinya, nggak mungkin kan? Ya ini bapak-bapak inilah yang akan membawa bayinya ke ibunya untuk ditaruh di dada ibu kalau belum 1 jam supaya nanti proses menyusuinya lebih lancar. Oke, sudah paham ya? Oke. Terima kasih Mbak, tepuk tangan boleh? Ya, Mbak. Standar makanan buat bayi. Yang pertama IMD, inisiasi menyusu dini. Kedua memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai berumur 6 bulan. Ketiga memberikan makanan pendamping. Keempat menyusui dilanjutkan sampai anak umur. Jadi pertama kali tadi ya IMD dan rawat gabung. Yang kedua adalah menyusui 6 bulan ya, tanpa tambahan apapun. Bahkan air putih itu kita tidak rekomendasikan. Air putih nanti kalau sudah 6 bulan ke atas dengan MPASI, pisang dan lain sebagainya baru diberikan ketika sudah 6 bulan ke atas. Habis itu ASINya diteruskan sampai 2 tahun. ASI diteruskan sampai 2 tahun sambil MPASI, makanan boleh, air putih boleh. Kalau udah 6 bulan ke atas air putih boleh, pisang boleh, makanan apapun boleh asal jangan MSG ya. Dan kemudian ada teksturnya itu harus belajar lagi tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Itu banyak nanti bisa belajar lagi tentang MPASI. Kemudian apalagi Mbak? MPASI ya, MPASI sehat alami dimulai dari 6 bulan. Kalau bisa makanan MPASI itu dibuat sendiri oleh ibunya atau siapa yang ada di rumah. Jadi bukan makanan pabrikan. Makanan pabrikan boleh tapi tidak setiap hari. Itu hanya untuk tambahan saja. Oke, terima kasih Mbak. Sudah 4 standar emas makanan bayi ya, inisiasi menyusui dini, rawat gabung, ASI eksklusif sampai 6 bulan tanpa tambahan apapun, MPASI dimulai 6 bulan, kemudian ASI diteruskan sampai 2 tahun. Ya, 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Bagaimana cara memberikan ASI perak? Sebelum kita memberikan ASI perak kepada bayi, terlebih dahulu kita harus punya stok ASI. Jadi untuk memiliki stok ASI, kita harus tahu bagaimana caranya. Ada yang bisa dengan cara pompa manual, ada juga sekarang yang menggunakan alat. Kemudian kita simpan dalam botol kaca yang tertutup rapat dan kita simpan dalam suhu yang dingin, contohnya dalam freezer atau kulkas. Kemudian sebelum kita berikan ASI tersebut kepada si bayi, terlebih dahulu kita hangatkan, tapi tidak dengan cara dimasak, tapi dihangatkan saja dengan air panas. Kemudian setelah itu bisa kita berikan kepada si bayi. Namun jika sudah dalam masa waktu 24 jam, ASI tersebut tidak dibolehkan untuk diberikan lagi kepada bayi. Terus kalau dipakai apa? Memberikan medianya apa? Medianya Baik. menggunakan botol gas. Medianya apa Mbak? Tapi udah bagus loh Mbak, ada bakat ya. Ya terima kasih ya, tepuk tangan. Karena sudah membantu menjelaskan bahwa merah ASI bisa pakai tangan, bisa pakai pompa, kemudian menyimpan ASINya di freezer atau misalnya di kulkas gitu ya, bisa dibaca sendiri dan diproses sendiri, apalagi kalau ibu yang bekerja ya. Kemudian yang tepat adalah bagaimana, apa tadi pertanyaan terakhir, apa resiko penggunaan dot ya? Ya tadi
Yang kurang tepat adalah bagaimana penggunaan atau media apa ketika memberikan ASI pada bayinya. Kita tidak lagi merekomendasikan dot, gitu ya, karena bahayanya apa Mbak? Coba sini, jangan jauh. Apa Mbak? Resiko infeksi, gangguan hambatan berbicara, gangguan pertumbuhan gigi. Sudah, itu aja. Lagi. Resiko infeksi, gangguan hambatan berbicara, gangguan pertumbuhan gigi. Terima kasih, boleh duduk kembali. Iya. Jadi resiko dot adalah satu dampak buruk pada pertumbuhan gigi. Kalau tahu tentang dot, zaman-zaman dulu kalau kita pakai dot itu ada gigi-gigi yang tongos ya. Itu salah satunya penggunaan dari dot. Ya kan, gitu ya. Jadi giginya, jadi pertumbuhan giginya jadi jelek. Dan dokter gigi biasanya paling nggak suka sama dot. Tapi karena sekarang udah ada kawat gigi, jadi suka lagi terus ya. Nggak, itu bercanda ya. Ya, dampak buruk dari pertumbuhan gigi karena ini biasanya merubah struktur rahang. Struktur rahangnya jadi nggak bagus lagi. Kemudian bingung puting ketika dia sudah ketemu sama dot, dot dan puting ibu itu berbeda. Walaupun ada yang bilang sama persis seperti payudara ibu, itu iklan. Itu iklan aja. Ya, jadi ada beberapa anak yang sangat sensitif sehingga dia ketika sudah kena dot, dia nggak mau lagi nyusu pada ibunya. Disebut dengan bingung puting. Kemudian hambatan atau gangguan pada kemampuan bicara. Sekarang banyak sekali anak-anak yang terlambat bicara, yang harusnya 2 tahun udah bisa bicara, sekarang baru 3 tahun baru bisa bicara, bahkan lebih, bahkan harus terapi dan lain sebagainya, salah satu dengan penggunaan dot. Gitu. Resiko dari bahan plastik, botol dan dot, sulit dibersihkan, sulit disterilkan. Walaupun sudah berusaha, ya kita nggak pernah tahu kapan anak diare dan lain sebagainya, karena bukan karena asinya, mungkin isinya asi loh. Mungkin isinya ASI, tapi karena dotnya kurang bersih bisa jadi risiko infeksi. Jadi kami menyarankan tentang penggunaan dari media ini. Ada soki, sendok, cangkir, spuit, pipet. Ya, jadi nggak lagi menggunakan dot. Kalau anaknya sudah bisa pakai gelas, nggak apa-apa pakai gelas. Gitu. Ya, atau cara yang lain supaya dia tapi tidak terlalu tergantung sama dot. Itu saja mungkin dari saya. Kalau misalnya mau tahu lagi tentang formasi, bisa ada kartu namanya tadi, atau di IG atau FB Formasi Balikpapan. Bisa juga browsing banyak sekali tentang info tentang menyusui. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari materi yang disampaikan oleh Ibu Sarwenda. Ibu Sarwenda adalah seorang psikologi, ya. Selain dia mau menyampaikan materi tentang tentang komunitas ASI tadi ya, masalah ASI ya. Dan mudah-mudahan yang dari Mbaknya sudah bisa mengerti ya betapa pentingnya ya ASI itu yang dibutuhkan untuk seorang cikal bakal bayi, ya kan? Dan juga nanti dilahirkan, ya kan? Nah, begitu pula seorang ayah juga harus siaga, siap antar jaga, ya kan? Nah, supaya memperoleh anak tadi yang saya bilang, anak yang soleh-soleha. Nah, kali ini materi akan terkait mungkin doa buat keajaiban, buat anak-anak Anda nanti. Ya, kali ini di tengah-tengah kita ada Ustadz kita. Beliau adalah seorang pengajar, ya. Beliau adalah namanya Ustadz Gurian. Beliau adalah seorang ahli di bidang tafsir. Ya. Kebetulan beliau adalah seorang dewan hakim di Musabaqah Tilawatil Quran untuk kita, salah satu guru kita yang kita punya yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara. Ya. Beliau ingin memberikan sesuatu hikmah yang buat anda semua yang
akan menjadi calon ayah dan ibu, calon suami dan istri, supaya bagaimana memperkokoh tadi saya katakan, ya, zawas, janji yang kokoh, misaqan ghalidhun, ya, muasyarah bil ma'ruf dan musyawarah, ya, itu semuanya yang harus Anda pegang satu sama lain, ya. Kami serahkan kepada Ustadz Gurdan untuk menyampaikan sesuatu hadiah buat calon pengantin kita. Kepada Ustadz Gurdan kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan masih segar Bu ya, Bapak Ibu. Ya, sudah cukup lama tadi duduknya. Mungkin ada sejam setengah sudah Bapak Ibu. Ya, kurang lebih. Ya, mungkin kita sekitar 10 menit, 15 menit saja karena terlalu lama nanti tambah tidak masuk ya. Karena sudah ya, belum ngopi lagi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan niat yang baik, yaitu untuk mendapatkan tambahan wawasan, pengalaman atau pengetahuan dalam hal dalam rangka akan membina rumah tangga atau menjalin rumah tangga yang diberkahi Allah, yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang, bahagia dunia akhirat, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula atas segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau di akhir zaman. Mungkin tadi sudah banyak panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Yeti, ya, kebetulan beliau memang pokjaluh penyuluh agama dan beliau memang pokjaluh teladan, termasuk ahlinya kalau untuk masalah bimbingan perkawinan. Beliau lebih ahli dari saya karena beliau sering mengikuti pelatihan, biasa mengikuti pelatihan bimbingan pengantin, ya, untuk calon pengantin di provinsi dan sudah mengikuti diklat. Jadi kalau untuk penyuluhan pengantin beliau lebih profesional daripada saya, ya. Cuman kebetulan saya diminta mungkin tambahan untuk mungkin bisa memberikan tambahan agar bagaimana rumah tangga itu lebih adem, lebih erat, ya, dan bagaimana kita menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi memang orang tua itu sangat menentukan faktor anak, walaupun tidak pasti, karena orang itu macam-macam ujiannya. Ada orang tuanya soleh, anaknya bandel. Orang tuanya sudah siang malam doain, makanannya baik, tapi masih juga dapat anak yang bandel. Itu ujian, ya. Kita contohkan dalam Al-Quran sendiri siapa? Ada nabi dan rasul punya anak bandelnya luar biasa, kafir. Siapa? Kan'an. Ya, Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an. Ya, itu statusnya bukan kiai, bukan ustadz, tapi nabi, tapi punya anak Kan'an. Itulah ujian, ya. Tapi ada juga yang anaknya bandel, preman, jahat, kafir, tapi ayahnya kafir, ya, tapi anaknya seorang rasul, yaitu Nabi Ibrahim. Kalau dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Jadi Nabi Ibrahim itu anak, ya, seorang nabi dan rasul, ayahnya para anbiya, bergelar ayah para anbiya, tapi punya ayah itu penyembah berhala, Azar. Jadi itu dinamika kehidupan. Yang jelas kita ini sebagai hamba, kita hanya tugas kita berikhtiar. Ya, tugas kita berikhtiar. Ikhtiar kita dalam berbagai hal. Bisa tadi kita sudah mengikuti pelatihan, mengikuti bimbingan, itu satu bentuk ikhtiar dalam rangka niat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena pengennya rumah tangga kita tuh pengennya kan berumah tangga ini seumur hidup. Ya, dan bahkan rumah tangga kita ini bisa terbawa ke akhirat begitu. Ya, oleh karena itu memang dari awal kita sudah penuh dengan perencanaan, penuh dengan dialog, penuh dengan planning jangka pendek, jangka panjang kan sudah dibicarakan semua. Ya, tapi perencanaan itu tidak akan berfungsi maksimal, tidak akan berguna, tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan doa. Nah, doa, ya, itu tadi kan perencanaan secara akal saja. Tapi di atas dari semua akal itu adalah andil tangan Tuhan. Anggaplah artinya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan logika. Banyak orang berpikir kalau duitnya lancar, ya, sehatnya lancar, bahagia. Belum tentu. Banyak yang duitnya banyak tapi rumah tangganya hancur. Ya, ada yang duitnya pas-pasan, ya, tapi rumah tangganya adem. Jadi bukan masalah di harta, bukan di jabatan, ya.
malah kadang jabatan dan harta malah menjadi sumber malapetaka, kehancuran rumah tangga. Jadi intinya adalah yang pertama sudah mungkin sudah dibahaskan masalah niat rumah tangga. Setelah itu teknisnya, selain kita sudah mengikuti bimbingan, karena memang dari menurut penelitian itu lebih banyak perceraian daripada pernikahan, ya banyak yang cerai rumah tangga itu. Sebenarnya perceraian itu memang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bisa diselesaikan ya secara musyawarah, bisa dibaikan lagi, ya, baik lagi. Ya, jangan sampai bercerai. Kemudian ini satu hal yang saya ingatkan. Jangan kalau kita emosi, namanya kita ini manusia, apalagi yang memang bawaannya temperamennya emosian, itu yang paling bahaya. Ya, ada masalah di kantor, terbawa ke rumah, istri nanti salah sedikit marahnya meluap-luap karena emosi di kantor, emosi karena dimarahin atasan, atau ada apa, ada emosi dengan anak buah, atau ada masalah dengan apa, lalu terbawa ke rumah. Nah itu yang bisa berakibat fatal juga. Ya, istri itu kesalahannya biasa saja, tapi jadi besar, dianggap besar karena emosinya sudah dari luar terbawa ke rumah. Nah itu. Jadi suami itu jangan mudah mengatakan talak, itu satu dulu. Ya, kalau lagi emosi tetap tahan kata talak itu, tahan kata cerai itu ditahan. Kasarnya begini, kalau misalnya si suami jengkel banget sama istrinya, ya dia suruh pergi pulang, kamu pulang untuk orang tua, tapi hati tidak mengatakan talak. Karena kalau nyuruh pulang dengan hati niat mentalak, jatuh talak satu. Itu namanya talak dengan kinayah. Ya, dengan kata kinayah, kata sindiran, kata pinjaman. Ya. Kalau menyuruh kamu pulang sana tempat ibu, tempat orang tuamu. Kalau menyuruhnya itu maksudnya untuk menenangkan hati dulu, menenangkan pikiran, itu tidak jatuh talak. Tapi kalau nyuruhnya itu dengan maksud mentalak, jatuh talak. Nah itu. Jadi jangan mudah. Kenapa? Karena sering kita terlanjur omong, nanti ujungnya nyesal. Iya, ujungnya nyesal. Sekali sudah karena begitu emosinya tidak terkendali, dia bilang, kamu sudah, saya jengkel sama kamu, saya talak 3. Talak 3 itu bahaya. Walaupun ada yang mengatakan ulama kalau langsung talak 3 itu masih jatuh talak 1. Tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau mengatakan jatuh talak 3, kalau mengatakan talak 3 jatuh talak 3, maka berbahaya. Ya, jadi pokoknya dikunci kata talak. Kalau kita mau mengatakan talak itu sudah pikir panjang dulu, bukan lagi emosi. Nah, jadi begitu. Jadi ini kayaknya saya pikir-pikir tidak ada kecocokan, kayaknya susah. Saya lagi emosi, dia juga emosi. Kemudian saya minta begini, dia tidak mau. Dia minta begini, ya saya sudah turutin. Misalnya dalam siapapun nih, kalau dia yang perempuan atau yang laki. Jadi tidak ada kecocokan. Jadi pikir panjang, sudah didiskusikan, kayaknya kita tidak bisa lanjutkan rumah tangga ini. Nah itu baru bisa katakan talak. Artinya perceraian itu dengan bijaksana, dengan walaupun bercerai tapi tidak bermusuhan gitu. Kayaknya kita memang tidak sejalan lagi. Saya ya mungkin tidak bisa jadi suami yang baik untuk kamu mungkin dan sebaliknya. Jadi kita mungkin untuk lebih baiknya supaya tidak bermasalah di akhirat, selesaikan di dunia secara baik-baik, perelaan saja. Nah itu jadi talaknya itu betul. Jangan sampai mentalaknya karena emosi, nanti tinggal nyesalnya. Nah itu nyesal. Sudah talak, kemudian berapa bulan lalu terkenang masa-masa indah dahulu, lalu pengen kembali lagi, nah itu susah lagi. Jadi yang pertama jangan mudah mengatakan kata talak itu. Itu sudah kata final, kalau sudah dipikirkan matang baru keluar kata itu kata pamungkas. Semarah apapun, saya emosi apapun, jangan mudah katakan kamu saya cerai, kamu saya talak itu. Ya. Yang kedua, jangan, ini yang mungkin jarang dipahami juga tentang zihar. Dalam Al-Quran ada zihar namanya, menyamakan istri dengan ibu kandung. Nah itu bahaya. Misalnya, tanganmu mirip tangan ibu saya, itu tidak boleh. Itu nanti kena kafarat zihar. 2 bulan berturut-turut berpuasa, tidak boleh putus. Dan selama 2 bulan itu tidak boleh ngumpulin istri, kecuali sudah selesai puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu namanya zihar, menyamakan istri dengan ibu kandung. Ya, kalau si istri nyamakan suaminya, tanganmu kayak tangan bapak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau si suami menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya, bagian organ tubuhnya, misalnya telingamu, tanganmu, itu kena zihar. Iya, jadi tidak boleh. Itu hati-hati sekali. Nah, itu masalah zihar. Kemudian masalah di rumah tangga yang penting setelah musyawarah itu, biar lebih enaknya di rumah tangga itu ada ya kita sholat sunat berjamaah, misalnya sholat hajat berjamaah,
atau salat tahajud berjamaah itu ngaji bareng itu adem. Karena bagaimana kita menuntut anak kita soleh kalau kita sendiri, ibaratnya bagaimana kita nuntut anak kita rajin ngaji, kita orang tua tidak bisa mencontohkan di rumah tidak pernah ngaji bapak ibunya, kan repot. Ya, jadi paling tidak bapak ibunya ngaji, anak-anak juga ngaji, ya nanti ibunya dulu ngaji, nanti anaknya ngaji sama bapaknya atau sebaliknya, ya anaknya ngaji sama ibunya dan sebagainya. Jadi mencontoh keteladanan untuk mencetak anak itu, karena anak-anak itu lebih berkesan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, anak-anak itu makanya biasanya kalau anak SD, anak TK itu kan dia banyak gambar-gambar, dia lebih banyak praktek daripada teori. Karena mereka yang terpatri di hati dan pikiran itu apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Oh, dengar sebentar aja bisa hilang, cepat hilang. Maka kita praktekkan sebagai orang tua tentang masalah keteladanan dalam hal agama. Kuncinya di agama, ya. Jadi bisa ngaji bareng, bisa sholat bareng, ya sholat berjamaah atau bapaknya di masjid, ibunya di rumah. Misalnya sholat sunat, ya sholat sunat. Kemudian kalau bisa tuh sholat hajat bareng suami istri sholat hajat. Karena kita ini punya hajat. Sholat hajat itu menandakan kita ini lemah, butuh bantuan Allah. Ya apapun ini. Jadi kita sholat hajat suami istri. Sholat hajat itu mudah saja. Sholat 2 rakaat. Kalau mau yang simple, niatnya misalnya kalau ini yang NU pakai lafaz niatnya. Kalau Muhammadiyah tidak pakai lafaz langsung hati aja ya boleh. Ya, usolli sunnatul hajat ya rakaatain lah. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Taala. Kalau jadi imam suaminya jadi imam karena Allah Taala. Si ibunya aku sholat hajat 2 rakaat mengikut imam karena baca Fatihah atau doa iftitah, Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Ya, si makmum sama si imam sama bacanya. Ya, Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali. Nanti di sujud terakhir, nah itu utarakan hajatnya si bapak apa, hajatnya si ibu apa, ya. Di sujud terakhir, kalau bisa bahasa Arab, ya kalau tidak bisa bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Arab, ambil doa yang dari Al-Quran. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah kami dari istri kami zuriat-zuriat yang menenteramkan jiwa, menyejukkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Nah itu. Atau misalnya doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa supaya diberikan anak-anak yang saleh. Ya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan saya anak-anak yang saleh. Maka lahirlah Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang merupakan Nabi Ismail itu ayah daripada semua orang Arab, Nabi Ishak itu ayah dari semua Bani Israel. Ya, jadi semua Bani Israel itu keturunan Ishak. Kalau orang Arab itu semua keturunan Ismail. Nah, itu. Semuanya bersumber dari Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nah itu diantaranya. Jadi sholat hajat kalau bisa di rumah itu ada, ya. Kemudian baca Al-Quran di rumah itu harus ada. Nabi mengatakan baiti jannati, rumah saya adalah surga saya. Apa rumah Nabi itu besar, mewah, bertingkat, ber-AC? Tidak, rumah Nabi itu terbuat dari daun pelepah korma atapnya, lantainya dari batang korma, ya. Sederhana sekali, kecil sekali, hanya ukuran mungkin 4x6, ya. Tapi Nabi mengatakan rumahku surgaku. Karena apa? Karena di rumah itu tidak ada keributan, ya. Kalau ada yang dimakan, kalau tidak ada yang dimakan ketahui, kalau begitu saya puasa, ya. Jadi seperti itu. Jadi penuh dengan ketenangan rumah itu. Jadi rumah itu bisa tenang kalau di rumah itu dilaksanakan sholat sunat, baca Al-Quran, ya. Nabi mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Kalau di rumah itu tidak ada dibaca Al-Quran siang malam, itu rumah itu seperti kuburan. Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak ada baca Quran di rumah itu saat semalam. Yang ada televisi, ribut, musik, sibuk dengan HP, Quran dan lain-lain, itu jauh dari rahmat Allah. Ya, rumah itu jauh dari rahmat Allah. Bagaimana kita ingin menghasilkan anak-anak yang baik kalau rumah itu jauh dari rahmat Allah? Ya, jadi harus rumah itu dijadikan taman surga. Jadikan surga bagi kita. Kadang kita mudah tidak betah di rumah. Saya tidak betah di rumah atau sumpuk di rumah, pengen represi jalan-jalan. Jadi kita kadang ingin merepres diri kita, ingin menenangkan diri, ingin merepres pikiran kita dengan ke pantai, ke mall. Tapi itu sifatnya sementara. Balik ke rumah pusing lagi. Karena sumber pusingnya itu di rumah. Seharusnya rumah kita jadikan senyaman-nyamannya, tempat kita beristirahat,
makan, ngumpul. Ini enggak. Kita mencari ketenangan diri, menenangkan pikiran ke mall, ke pantai, tempat hiburan. Pulang dari semua tempat itu kembali ke rumah sumpuk lagi, pusing lagi. Kenapa? Karena sumber pusingnya di rumah. Nah, jadi tempat-tempat itu tidak menyelesaikan. Jadi rumah kita yang harus dijadikan sumber penenang hati kita. Itu. Jadi doa-doa itu dipanjatkan. Kemudian ya, kalau dalam mendidik anak itu ini saran saja. Ya. Al-Quran yang pertama, ajarkan Quran yang pertama. Kadang kita ini mohon maaf ya, lebih condong ajarkan umumnya dulu, baca Latinnya, bahasa Inggrisnya, menari, joget, menyanyi. Ya. Nah, seharusnya Qurannya dulu. Karena Quran itu nur. Ya, Al-Quran itu nur. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya, wa hudan wa shifaa wa nur. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas. Ya, ma huwa syifaa'un linnas. Jadi Quran itu adalah merupakan nur. Jadi anak itu diajarkan Quran dulu. Saya anak 3, ya, semuanya Al-Quran dulu. Karena kalau dia Quran itu mudah, insya Allah pelajaran yang lain mudah. Karena sumber ilmu itu dari Al-Quran. Jadi dari Al-Quran. Jadi Quran. Saya anak 3,5 tahun ajarin Iqra 1 dulu. Tapi karena saya ngajar sendiri. Di rumah itu kalau untuk anak saya ngajar. Tapi kalau untuk anak tetangga, ibu-ibu tetangga yang ngajar istri saya. Jadi kalau untuk anak sendiri saya yang ngajar. Karena istri saya bingung kalau ngajar anak sendiri. Karena anak-anak biasanya lebih manja dengan ibunya. Ya. Lalu jadi anak di rumah saya yang ngajar dari Iqra 1. Nah, biasanya begitu. Ya, memang orang tua harus rajin. Ya, orang tua harus rajin untuk anak-anak. Kita begini, kadang anak itu kan sadar anak ini aset dunia akhirat kita. Nah, kadang kita salah pikir aset untuk dunia saja. Ya, kita memikirkan kebahagiaannya dunia supaya dia punya pendidikan yang bagus, nanti punya pekerjaan yang bagus, punya kehidupan yang bagus. Ini kehidupan sementara yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu bagaimana kehidupannya selama-lamanya. Dunia oke lah, tapi yang utama itu akhiratnya, karena di situ dia akan hidup selama-lamanya. Jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik. Kita ini lebih dari paling kecil sudah masuk playgroup. Apalagi sebelum playgroup apa ada gitu. Taman bermain, nanti playgroup, nanti TK 0 kecil 0 besar, baru SD. Qurannya nanti kelas 2 baru mulai ngaji. Nah, ini salah. Ini berarti tujuan rumah tangga kita dunia, sementara dunia ini sementara. Ya, sementara singkat dunia ini. Ya. Kalau anak kita itu susah di dunia, susahnya paling sampai mati. Ya. Kalau dia matinya umur 20, berarti susahnya sampai umur 20 saja. Tapi setelah itu panjang perjalanannya di akhirat. Ya, itu. Jadi itu tadi, kalau bisa di rumah itu harus ada baca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam. Kalau bisa bareng, kalau tidak bisa ya satu. Ibunya ngaji di kamar, bapaknya ngaji di ruang tamu, yang penting ada ngaji. Ya, kemudian ada sholat sunat di rumah itu bapaknya, sholat hajat, sholat sunat. Karena Nabi mengatakan paling afdal sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu bagi laki-laki. Ya. Jadi rumah itu supaya jadi taman surga, supaya jadi tempat tentram, digunakan untuk sholat sunat, untuk baca Al-Quran. Ya, kemudian di samping itu adalah keteladanan dalam pengamalan agama di rumah. Kemudian yang diantaranya juga kita biasakan dalam sebulan sekali paling tidak hadir bareng di majelis ilmu sama istri atau sama anak. Ya, karena sebagaimana badan kita ini butuh asupan makan minum, hati juga kita butuh asupan rohani. Jadi kita bawa bareng suami istri ke majelis ta'lim di mana nanti hari libur majelis ta'lim itu untuk menguatkan rohani kita, untuk menguatkan hubungan kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya seperti itu, kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita ya, nanti jadi direncanakan ya. Karena segala sesuatu kalau tidak direncanakan itu tidak baik ujungnya ya. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, Allah itu suka dengan seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, bukan main-main ya. Kita berumah tangga, punya anak, di planning ya, dia rencanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya dalam ngumpul suami istri itu dilakukan sunnah-sunnah Nabi. Ya, misalnya jangan lupa berdoa sebelum ngumpul. Ya. Kemudian lagi begini, ini diantara dari guru-guru dikatakan, ketika memproses produksi anak ibaratnya, itu kita menghayalkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nah itu, jadi ketika kita memproses itu kita hayalkan yang baik, jangan yang jorok-jorok atau yang tidak benar gitu loh.
Jadi kita hayalkan, kita pengen anak kita ini jadi orang yang soleh, yang berbakti, yang taat. Jadi dari proses pembuatannya itu kita hayalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, itu seperti itu. Dari dengan berwudu atau dengan jangan lupa doanya. Ya, itu diantaranya. Kemudian nanti kalau anak itu sudah lahir, jangan lupa diazani. Ya, jadi bapaknya itu jangan jauh-jauh dari ibunya. Nah, kalau disuruh misalnya sama bilang keluar, ya keluar sebentar. Nanti kalau sudah lahir, cepat didatangi, diazani sebelah kanannya, sebelah kirinya. Jangan sampai anak itu sudah terlanjur dengar omongan yang lain macam-macam baru diazani, telat. Seharusnya pertama kali dia keluar dari rahim, dari perut ibunya, yang pertama dia dengar Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi yang dia besarkan dalam hati itu hanya Allah. Bukan membesarkan dunia, bukan membesarkan pangkat, kedudukan, jabatan, tidak. Yang besar dalam hatinya itu hanya Allah. Karena yang pertama kali dia dengar ketika muncul ke dunia Allahu Akbar. Maka itu dijaga. Ya, jangan lambat. Nah, itu. Kemudian nanti kalau bayi itu sudah lahir, sudah dimandikan. Kalau untuk perlindungan begini. Saya anak itu alhamdulillah enggak. Biasanya kalau sakit itu saya biasanya bikinkan air. Ya, bapak ibunya atau bapaknya baca surah Yasin di air satu mangkok, nanti dimandikan ke anaknya. Itu ruqyah pribadi, ruqyah sendiri. Itu anak-anak kita perlindungan. Karena anak-anak itu rentan diganggu jin biasanya, ya rentan diganggu, bapaknya kerja, ibunya sibuk di dapur, nanti rentan anak itu. Maka kalau bisa di rumah itu bapaknya baca Quran, baca Yasin itu ada air, ada air di depan, di ekot apa itu nanti untuk diminumkan ke anak, untuk dimandikan ke anak. Nah, itu ruqyah kita untuk melindungi anak. Jadi supaya air Quran itu masuk ke dalam jasadnya, ya menjadi bergaul. Jadi seperti itu. Saya biasa begitu. Ya ini saya di rumah belum ada yang punya BPJS. Karena semuanya biasanya kalau sakitnya itu ringan-ringan, beli obat warung aja. Kalau agak berat, baru dibikinkan air khusus biasanya. Bikinkan air khusus, air doa. Biasanya ada para ulama itu, ya air-airnya. Kemudian juga kalau untuk ibu hamil itu anjurannya, pengamalannya dianjurkan oleh para guru. Kalau ibu sedang hamil baca surah Yusuf dan surah Maryam. Ya, surah Yusuf dan surah Maryam. Tapi kalau sudah jelas janinnya itu, kalau ketika sudah tahu hamil berisi itu baca surah Yusuf dan surah Maryam. Kalau sudah tahu jenis kelamin bayinya, misalnya laki-laki, maka perbanyak surah Yusufnya. Nabi Yusuf itu kan gagah, pintar, seorang nabi dan rasul, seorang raja Mesir, Nabi Yusuf itu. Ya, Nabi Yusuf itu raja Mesir. Kalau sudah jenisnya perempuan, fokusnya di surah Maryam. Supaya dia terpelihara jadi perempuan suci, melahirkan orang-orang yang saleh, orang-orang besar, orang-orang mulia, orang yang dikenang kesuciannya sepanjang dunia, yaitu. Jadi fokusnya di surah Maryam. Kemudian kalau sudah hamil semakin besar, perbanyak baca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena sekarang banyak sesar. Dokter tuh udah mau repot-repot, bidan udah mau repot, sedikit-sedikit agak keluhan sudah suruh sesar. Karena duitnya gede juga, ya. Udah mau repot sekarang, maka itu sesar itu sebenarnya tidak bagus. Ya, jadi amalannya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tasbihnya Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus itu dulunya dalam perut ikan. Seandainya tidak banyak bertasbih itu akan bertahan di situ sampai hari kiamat. Ya, Allah katakan dalam surah As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau Yunus itu tidak banyak bertasbih kepadaku, maka dia akan bertahan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya sampai mati di situ. Tapi karena banyak tasbihnya, maka Allah atur ikan itu supaya ke daratan, kemudian dia membuka mulutnya dan keluar Nabi Yunus dalam keadaan aman. Nah itu. Maka dari situ diamalkan tasbih Nabi Yunus supaya anak ini keluar dengan mudah. Allah yang akan mengatur keluarnya dengan mudah, dengan lancar, tidak perlu sesar. Nah itu. Jadi tasbih Nabi Yunus diamalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau misalnya ada keluhan, oh ini bayinya pinggulnya sempit, ini sudah direncanakan sesar. Apalagi sudah direncanakan sesar. Itu minta air sama Tuhan Guru, sama Kiai, sama Habib. Minta air pelungsur. Doa, mungkin doa kita kurang mujarab karena banyak lalainya, kurang zikirnya, kurang ingat Allahnya. Maka kita minta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kita yakini beliau ini lebih soleh daripada kita, yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kita, yang doanya lebih mujarab, minta. Ya saya begitu. Anak saya ketiga itu sudah divonis bidan yang membantu persalinan anak kedua tidak berani karena ada varises, tidak berani dia. Disarankannya ke rumah sakit. Konsultasi ke rumah sakit Ibnu Sina tidak berani juga.
karena tidak ada dokter kandungannya. Jadi disarankan jadi pindah ke rumah kasih bunda ya di Gunung Guntur tuh. Ya. Terus dokter kandungan bilang ini nanti disesar hari Rabu. Saya tuh ya Allah sesar. Saya sudah berdoa, sudah sholat tahajud malam sudah. Saya tidak pengen sesar. Ya. Kemudian saya bikinkan air penelusur. Memang ada dalam kitab I'anah itu kalau untuk orang yang sulit melahirkan itu ada tulisannya. Jadi tulisan itu nanti ditulis di piring putih, kemudian diusap dengan air, kemudian diminum oleh si ibu. Dan itu sudah mujarab, banyak yang terbukti. Ya intinya semuanya Allah yang mengabulkan. Itu hanya bentuk ikhtiar. Ya, itu ada sudah tetangga, ada anaknya sekarang namanya Abidar sudah umur 4 tahun. Itu sudah diponis dokter, darahnya tinggi atau gulanya tinggi 350. Dia tidak bisa sesar, pasti sesar. Kata dokter hari besok sesar dia. Ya, karena tekanan gulanya tinggi. Ya, tidak mungkin tidak sesar. Kemudian ibunya datang ke rumah saya minta air, saya bikinkan air. Ya, kata saya diminumkan sama disapkan di muka sama disapkan di perut. Alhamdulillah lahir dengan normal. Sampai dokternya bilang mukjizat ini, ajaib kok bisa. Secara logika tidak mungkin ini lahir normal. Tapi Allah mau, Allah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi Allah. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Tapi kalau kita sudah ikhtiar memang tidak bisa juga, ya itu memang takdirnya sudah namanya sesar. Yang jelas diikhtiarkan dulu, ya. Jadi seperti itu. Jadi minta, ya. Dan saya itu pengalaman juga anak ketiga, ya sudah diponis sesar oleh bidan dokter kandungan. Tapi saya minta doa dari 2 orang kiai dan saya juga doa ikhtiar. Alhamdulillah sehari sebelum sesar sudah bukaan 2. Tiba-tiba langsung sakit keluar cairan, periksa sudah buka 2, langsung bertahan di rumah bidan, alhamdulillah normal. Nah, tidak jadi sesar. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Jadi doa itu luar biasa, doa kekuatan doa. Jadi jangan kita malas-malas berdoa. Intinya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari pribadi ya untuk masalah anak-anak ini. Ya. Jangan kesehatan kita bergantung dengan BPJS. Ya, kesehatan kita bergantung dengan Allah. Jangan menuhankan BPJS atau menuhankan dokter. Ya, jangan menuhankan dokter. Nanti syirik kita. Ya, apa-apa sedikit ke dokter, sedikit Allah di nomor 2 kan. Kalau sudah dokter angkat tangan baru berdoa. Ini namanya Allah di nomor 2 kan. Seharusnya kita kepada Allah dulu. Kita lebih menuhankan bidan, dokter. Seharusnya Allah dulu. Ya, doanya. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Apa perlu doa? Ya. Kita doa semua, mudah-mudahan saya dan bapak-bapak ibu semua ya hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusannya dimudahkan. Mudah-mudahan kita semua punya keluarga yang penuh dengan rahmah, mawaddah, sakinah, dengan berkah. Kemudian mudah-mudahan punya anak keturunan yang berkah dan penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. من الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا لامهاتنا ولاساتذتنا ولمن احب وسن الينا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وسر الفاتحة بحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة نسألك بها يا الله أن تقضي حاجاتنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة وأن تسهل أمورنا وتصلح أحوالنا وأن ترفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وأن تفقهنا وأولادنا في الدين وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المتقين أن تتقبل منا توبتنا وأن ترزقنا توبة نصوحة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedikit tambahan juga untuk bapak-bapak ya masalah
menghilangkan hadas kecil itu sangat penting. Belajar betul-betul fikihnya, belajar tentang wudhu, tentang mandi wajib. Ya, syarat mandi wajib. Mandi wajib itu kalau bacaan suami istri sudah ngumpul, hafal sudah Pak ya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Kemudian nanti kan setelah berhubungan mandi hadas besar. Mandi hadas besarnya harus dipahami. Ya, kalau rukunnya mandi itu hanya dua, niat dan menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan air yang suci lagi mensucikannya. Karena kalau mandi wajibnya tidak benar, sholatnya tidak diterima, baca Qur'annya tidak diterima, semuanya cikal bakalnya di mandi hadas besarnya. Ya, jadi belajar benar-benar fikihnya. Karena kalau kita beribadah tidak benar fikihnya, wudunya tidak benar, mandi wajibnya tidak benar, sholatnya tidak benar, semua tidak benar sudah. Kalau ibadahnya tidak benar, doanya tidak diterima, ditolak nanti. Nah, mungkin itu tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang benar semuanya daripada Allah, apa yang salah yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan itu datangnya dari saya pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Yai. Gimana? Masih semangat mau nikah? Semangat. Saya dengar dari trik-trik pengen punya anak yang gagah. Tapi anak saya sudah gagah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terakhir, karena sudah jam 11, saya mau latihan sebentar terkait dengan cara menikah. Ya, sebelum pulang, mau ini atau ini? Yang belajar nikah? Mas ya? Siap. Oh, malah yang gede. Yang kecil dong. Di antara yang paling kecil tuh ini. Ini juga kecil sebenarnya. Tapi ya nggak apa ya. Anak kecil di depan. Saya ingat sekolah dulu, yang kecil di depan, yang besar di belakang. Bisa duduk sini? Ya, biar dilihat teman-temannya. Bawa kursinya, biar kelihatan. Berdiri, jangan duduk. Sudah berdiri tuh Pak. Mas-mas, mbak-mbak, rukun nikah ada 4 paling tidak. Nanti disiapkan di rumah 4 hal itu terkait dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Pertama, adanya calon suami, calon istri. Calon suami adalah namanya imam. Imam apa? Teman saya Erwin Saputra. Imam tadi. Tolong dihafalin namanya. Siapa namanya? Erwin Saputra. Iriansa. Erwin Saputra bin Bapak Iriansa. Calon istri Febri Yuliana Hasan. Febri Yuliana Hasan. Binti Muhammad Hasan. Apa? Siapa nama tadi yang ini? Yang lagi ini? Sudah dihafal, pertama hafal, oke. Sebutkan kedua, hafal kedua, yang awal lupa lagi. Dah, anggaplah seperti itu, saya juga lupa, sama. 2 orang tidak ada halangan menikah, sama-sama Islam, sama-sama suka, tidak ada hubungan darah di antara keduanya yang menjadi penghalang menikah, tidak ada hubungan satu persusuan, dan tidak sedang memiliki ikatan perkawinan dengan sesiapapun. Rukun kedua adanya wali nikah. Yang nikahkan siapa? Bapak Hasan. Bapak Hasan. Yang nikahkan Bapak Hasan. Bapaknya si perempuan. Tahu dari mana itu bapaknya? Tahu saya dari itu, kalau ngapel ya itu aja bapaknya, nggak ganti-ganti. Saya intinya bapaknya harus bapaknya, tidak boleh bapak-bapakan, tidak boleh. Yang ketiga, adanya saksi-saksi yang paham dengan rukun pernikahan, minimal 2. Kalau Indonesia saksinya sudah luar biasa, sebelum nikah saja sudah disiarkan. Makna dari bersaksi adalah syiar. Sehingga kita mengakomodir di sini minimal syiar adalah 2. Cari 2 orang yang paham dengan pernikahan, yang tidak menyusahkan pernikahan. Jangan cari saksi mantannya istri, mantan pacar. Saking sudah toleransi, kita toleransi, mana pacarmu? Itu panggil sini untuk jadi saksi. Itu bahaya.
Bahayanya kapan? Ketika saya tanya, sah? Tidak. Ulang lagi. Saya terima nilainya tunai, sah? Tidak. Lama-lama saya juga curiga nih. Kenapa, Mas, kok enggak sah? Saya masih mencintai dia. Itu yang susah ya. Jadi kalau ada pacar tidak usah diundang, tidak usah jadikan saksi. Laki-laki. Kemudian keempat, akad serah terima antara ayah kepada menantu yang di dalam ijab kabul nanti sunnah menyebutkan mas kawin, bayarnya wajib, menyebutkannya sunnah. Boleh tunai, boleh mutang. Ya, mas kawin. Mas kawinnya apa? Mas 5 gram. Mas 5 gram. Tunai? Oh. Nah ya, clear dari sini, nggak ada masalah? Ada masalah dari sini pertanyaan? Sudah. Anggap saya adalah ayah dari mempelai putri. Ya, saksi 2 orang yang jadi saksi, ini sebelahnya sama sebelahnya ya. Jadi saksi yang lainnya tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sama-sama kita membaca istighfar sama-sama prosesinya. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya ingatkan saja ketika ucap bismillah, apapun amalan ucapkanlah bismillah. Termasuk malam pertama bismillah. Kepalanya istri pegang yang tadi bismillah. Anak soleh gitu kan. Sama kalau perutnya lagi susah tadi bacain bismillah. Lancar. Sama yang tadi dihafali ya. Kalau lupa pas hamil, pas besar nanti 9 bulan kemudian kok bingung, telepon beliau. Pak Ustadz minta airnya. Bismillah, istighfar. Kalau ada salah hilaf pasti banyak, kita istighfar. Bayangkan salah hilaf kita, syahadat, kemudian la haula wala quwata, yakin kita tidak punya kemampuan apapun untuk perbaikan rumah tangga ke depan. Kita hanya jalani apa yang menurut kita baik, mudah-mudahan baik ke depan. Nah itu ketika kita saat akad nol posisinya, kita tidak punya kemampuan apapun, pasrah tidak punya kemampuan apapun, Allah pasti baik. Ya. Saya namanya siapa, nama saya tadi dari walinya tadi Hasan, lengkapnya Muhammad Hasan. Anak saya siapa namanya? Febri Yuliana. Sampai namanya? Erwin Saputra. Bapak saksi apa? Ini siapa namanya? Gantian. Erwin Saputra bin siapa? Iriansa. Nama saya siapa tadi? Hasan. Anak saya namanya? Febri Yuliana. Febri Yuliani ya. Saya aja lupa nama anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Erwin Saputra bin Bapak Iriansa saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama Febri Yuliana Hasan kepada engkau dengan mas kawinnya emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Febri Yuliana Hasan bin Hasan. Untung masih ya. Dengan mas kawinnya emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Febri Yuliana Hasan bin Muhammad Hasan dibayar dengan
Ini ada seminggu latihannya. Tamu undangan jangan ketawa. Nanti dia dikasih makanan nanti. Ayo bisa. Dengan mas kawinnya emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Febri Yuliana Hasan bin Muhammad Hasan dengan mas kawin seberat 5 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? 5 gram apa tadi? Tidak ada 5 gram emasnya. Saya mau tanya. Saksinya mana sih? 2 orang. Sah tidak? Sah apa enggak? Enggak. Sah tidak? Apa yang tidak? Penyebutan nama birnya sama gramnya emas tadi. Iya, Namanya kurang jelas lagi. Namanya kurang jelas. Yang kurang jelas mulutnya apa kupingnya? Permasalahan di situ ya. Ya. Sama bintinya. Sama binti. Bin atau binti? Binti. Mengikuti binti. Ya. Tunai. Bagaimana saksi? Belum. Sasem nanti. Keringat dingin itu. Jadi intinya sudah ketemu ya. Febri Yuliana Hasan binti Muhammad Hasan dengan mas kawin emas 5 gram tunai. Dengan mas kawin emas 5 gram tunai, dengan mas kawin uang, dengan mas kawin mobil, dengan mas kawin apa terserah, uang, rumput. Nah, mas kawin itu adalah sesuatu yang diberikan dari suami untuk istri atau permohonan istri kepada suami. Selesai ya, apapun itu bentuknya. Kalau uang, uang. Nah, jangan dimubadirkan dalam bentuk bingkisan atau bingkai, kasihan uangnya. Mungkin kalau angkanya silahkan, ini pesan saja. Mungkin uang-uangan silahkan, tapi uang sayang uangnya, jadi tidak memiliki harga. Sunnah itu jujuran itu. Apa? Sunnah Nabi seorang perempuan maharnya dihadiahkan kepada suaminya lagi. Dan nanti suaminya jadikan itu untuk modal usaha atau berkah. Boleh digunakan oleh suami, selesai ya. Jadi suami boleh menggunakan kalau sang istri ngasih ke suami. Itu berkah. Ini mas kawin saya 1 miliar rupiah, tapi nanti kembalikan dia. Tidak susah, ya. 1 miliar rupiah. Nah kalau punya istri yang model seperti ini pasti mengembalikan. Saya khawatir sudah dikasihkan 1 miliar, selamat tinggal mas Gus. Habis itu kita cerai. Selesai. Ya, mas kawin adalah hadiah untuk istri dari suami. Dari sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Iya, kalau misalnya dari mempelai wanitanya orang tua lakinya sudah meninggal, jadi Kakeknya. kita nyebutnya kakeknya enggak? Oh, nggak apa-apa, tetap ayahnya. Tetap Binti ayahnya silakan. Almarhumnya di depan atau di belakang? Mau almarhum boleh, tidak almarhum boleh. Tidak tahu nama bapaknya juga boleh. Nikahnya Fatimah dengan mas